Mau nanya penduduk Malaysia sama Indonesia banyak kemana ya? Ini yang nggak dabrus. Paham? Kurang tepat ketika sebagian orang bilang bahwa hutang luar negeri kita masih di bawah kontrol, bahkan lebih baik dari Malaysia. Itu nggak tepat, karena kita sudah termasuk kategori rentan. Negara tetangga ketar-ketir melihat ini, hanya negara kita Indonesia yang bisa membangun tol laut menggunakan bambu. Tol laut Semarang-Demak dengan bagian sepanjang 6 km dibangun menggunakan 10 juta batang bambu. Negara tetangga ketar-ketir melihat ini. Sebenarnya kalau soal tentang infrastruktur pembangunan yang ada di negara kita tercinta, kita ini lebih tertinggal loh. Kalau kita saat ini mungkin bangkit dengan pembangunan infrastrukturnya, kita patut berbangga. Tapi ya tidak perlulah istilahnya kita menyangkut pautkan dengan negara tetangga kita. Dan pada faktanya di negara kita masih banyak kekurangan. Dan kenapa kekurangan-kekurangan tersebut jarang disuarakan? Berikut kekurangan yang ada di negara kita yang mungkin lebih baik dari negara tetangga kita. Video ini sebagai bentuk informasi, bukan untuk menjelek-jelekkan hal apapun. Kurang tepat ketika sebagian orang bilang bahwa hutang luar negeri kita masih di bawah kontrol, bahkan lebih baik dari Malaysia. Itu nggak tepat, karena kita sudah termasuk kategori rentan. Malaysia misalkan hutangnya cukup banyak, tapi mereka industrinya kuat. Itu membuat dia kuat untuk Sehingga hutang sebanyak apapun, tapi mereka bisa terus berinvestasi, produktivitas mereka ditopang oleh industri. Sedangkan di Indonesia, industri kita justru menurun, hanya 18% kontribusinya. Dan saat ini kita bergantung pada ekspor batu bara, hanya itu. ekstraktif yang pertumbuhannya tidak akan sustain, karena suatu saat batu bara akan habis. Nanti ketika batu bara habis, kita membiayai hutang ini pakai uang dari mana? Nah, kalau Jepang, Malaysia, hutang rasio mereka tinggi, mereka punya industri yang kuat, sehingga ekonomi mereka itu udah ekonomi masa depan yang ditopang oleh industri manufaktur yang berkelanjutan ya. Karena kalau kita bergantung pada industri ekstraktif, sampai kapan? Karena batu bara akan declining dalam beberapa. Ini ironi banget guys, dan sangat menyedihkan sekali nih. 10 juta Gen Z masih menganggur, terbanyak perempuan dan lulusan SMA. Seperti kita tahu, karena apa? Kriteria zaman sekarang itu untuk mencari kerja syaratnya minimal S1. Tapi kita tahu kemarin itu UKT pada naik melonjak, ada yang sampai tembus 200 juta. UKT-nya serem gak sih? Ini kan ironi banget, dimana kita itu susah nyari kerja tuh, lapangan kerjanya sedikit, sementara pendidikan dan kualifikasinya itu dituntut minimal S1. Tetapi ketika kita pengen S1, pendidikannya mahal. Secara nggak langsung ini pemerintah berusaha untuk membunuh kita secara perlahan. Dan juga pemerintah berusaha untuk kita tidak mudah mencapai akses pendidikan yang mudah atau gratis. Karena apa? Dibiarkan aja masyarakat yang nggak cerdas, jadi tidak akan bisa mengkritisi pemerintah. Kita lihat lagi negara tetangga kita yang satunya, yaitu Filipina. Nah, Filipina juga sudah punya undang-undang yang melarang diskriminasi usia. Oke lah, kalau kita dibilang lebih terbelakang dari Singapura, karena Singapura lebih maju dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video tersebut adalah luahan dari beberapa netizen ketika melihat negara kita semakin dalam keadaan tidak baik-baik saja. Jutaan generasi muda menganggur. Padahal dulu ada juga yang berjanji seorang pemimpin waktu mencalonkan diri, ngomongnya akan membuka lowongan pekerjaan puluhan juta bagi warganya. Tetapi sampai saat ini justru omongan tersebut itu terbalik ya. Kalau saya sebagai warga negara rakyat biasa, ya nggak ada salahnya apabila saya menagih janji itu. Namanya kan sudah berjanji ya. Kalau sudah berjanji ditagih kan nggak ada masalah toh. Ini bukan tentang menjelek-jelekkan, tetapi ini tentang janji-janji dulu yang diucapkan. Kalau mungkin dulu nggak mengucapkan janji seperti itu, mungkin sekarang tidak jadi perbincangan yang hangat dan menjadi terbalik ya perkataan tersebut. Bukan membuka lowongan pekerjaan
puluhan juta, tetapi puluhan juta Gen Z menganggur. Kalau kita dibandingkan dengan negara tetangga kita, seolah-olah kita merasa terpaling maju, merasa terpaling yang paling kuat. Pada faktanya, hutang saja, hutang di negara kita begitu sangat banyak. Kalau dibandingkan dengan negara Malaysia, meskipun Malaysia juga punya hutang, tapi mereka punya industri manufaktur ya kan? Dan industri berkelanjutan. Itu yang membuat negara tetangga lainnya kuat. Singapura juga kuat. Negara kita, ya dari segi untuk lowongan pekerjaan saja, syaratnya itu harus minimal usia, minimal harus sekian, minimal harus bisa ini, bisa itu. Padahal di negara tetangga kita, katakanlah Malaysia, Singapura, dan Filipina, mereka membuka lowongan pekerjaan tidak serumit yang ada di negara kita. Ketika diprotes sampai saat ini belum ada kebijakan-kebijakan yang kiranya lowongan pekerjaan tersebut dipermudah. Dan teruntuk para netizen, video ini bukan tentang memburu-burukan negara ya, tetapi video ini untuk membuka mata kita bersama supaya kita juga sebagai generasi muda harus benar-benar ekstra bekerja keras. Kalau kalian mungkin saat ini menganggur, ya kalian harus kerjakan apa sajalah. Yang penting bisa menghasilkan. Kerja petani, kerja nelayan, yang penting jangan menganggur. Intinya seperti itu. Kalau di Indonesia sebenarnya kalau kerja kasar-kasar itu banyak loh. Ya tetapi tergantung terpulang pada diri kalian sendiri mau atau tidak. Jadi jangan pilih-pilih ya, jangan pilih-pilih. Pokoknya saya mau kerja di pabrik. Sedangkan di pabrik itu persyaratannya begitu sangat sulit, beda dengan di negara tetangga lainnya. Ketika kita membandingkan sesuatu hal yang positif dari negara tetangga, anehnya kadang-kadang segelintir netizen juga tidak terima. Jangan banding-bandingkan dengan Singapura negara kecil. Jangan banding-bandingkan dengan Malaysia dan Indonesia jelas berbeda. Tapi kalau kita bandingkan dari segi positif, tidak ada masalahnya sahabat-sahabatku semua. Dan ini perlu kita menerima fakta-fakta yang mungkin sulit untuk kita terima, tapi setidaknya dari fakta-fakta tersebut bisa kita jadikan pembelajaran supaya kita lebih maju ke hadapan. Dan seperti inilah ciri-ciri netizen jika tidak mau diajak maju. Berikut langsung kita reaction video daripada TKI yang bekerja di Malaysia ketika memberikan edukasi yang sangat positif teruntuk para netizen kadang-kadang yang tidak suka diajak maju bersama. Mau nanya penduduk Malaysia sama Indonesia banyak kemana ya? Ini yang nggak ada Bruce. Paham nggak ya? Oke. Malaysia itu kecil, mas, 30 juta orang. Itu juga termasuk Sabah Sarawak. 30 juta itu setara Jakarta, Bogor, Tangerang aja, mas. Belum masuk Jawa Timur, Sumatera dan lain-lain. Skrip besarnya, Anda boleh paham tidak? Hai guys, oke, menjawab dari pertanyaan tadi ya. Kemajuan negara itu bukan dilihat dari berapa banyaknya rakyat. Setuju, Mbak. Tapi dilihat dari bagaimana pemerintah mengelola sumber daya alam yang ada di negara tersebut dan kerjasama investasi dengan negara-negara lain. Ya, contoh kecil ya, di China. Di China itu rakyatnya kalau nggak salah 1,3 miliar atau mungkin lebih atau mungkin kurang ya. Tapi gimana? Penduduknya yang padat tapi dikira atau sudah termasuk negara yang maju ya. Dan juga di Malaysia rakyatnya hanya 30 juta lebih, tapi gimana negara Malaysia maju ya, bukan disebabkan rakyatnya tapi kerjasama antara rakyat dan pemerintahan.
dan gimana rakyatnya mau berpikiran secara rasional, menerima kritikan, dan berwawasan maju. Jangan mundur ke belakang. Gitu loh. Jadi jangan jumlah rakyat itu jangan menjadi patokan suatu negara itu maju atau mundur. Enggak gitu. Ya, kemajuan negara bukan diiktiraf banyaknya rakyat ataupun sedikitnya rakyat. Tapi bagaimana pemerintah mau mengelola sumber daya alam dan memajukan sistem kerjasama atau investasi dengan negara-negara maju lainnya. Betul banget. Gitu loh. Jadi kalian yang kalau wawasannya kurang ya ataupun sekolahnya nggak tinggi-tinggi amat, marilah kita sama-sama belajar. Ya, belajar, menambah wawasan, banyakin membaca, banyakin media sosial itu untuk kita menambah ilmu, bukan untuk mengecam sesama sendiri. Betul, Mbak. Ya. Kalau misalnya kalian berpikir gini, hanya orang-orang yang atasan saja yang boleh bersuara, sedangkan kita yang rakyat kecil ini nggak boleh bersuara. Kalau gitu, gimana negara kita boleh maju? Gimana rakyat kita boleh maju? Walaupun kita nggak bersekolah tinggi, walaupun kita nggak ada wawasan tinggi, setidaknya kita mau belajar. Betul. Itu baru kita memajukan diri kita sendiri. Ya. Jadi, tolonglah yang sok edukasi, yang sok pinter, yang sok bijak, jangan membuat statement yang katanya, lihat dari ini, lihat dari itu, mendengar dari cerita ini, mendengar dari cerita itu. Katanya berwawasan. Katanya berpendidikan. Masa membuat statement tapi hasil dari tengok dari Google, yang Google juga sebenarnya ada salahnya. Bukan 100% itu benar. Tapi harus di-searching dulu nih. Harus dicari tahu dulu sumbernya itu resmi atau enggak. Betul. Gitu loh. Ya. Jangan mendengar dari cerita ini aja. Jadi sama-sama kalau kalian nggak berani mengutarakan atau mengeluarkan suara, membuat VTT seperti kita ini, lebih baik kalian diam. Jangan berkuar sana berkuar kini, memburukkan sesama bangsa sendiri, memburukkan wanita-wanita lain, ya. Betul, Mbak. Setuju. Kita berani bersuara, tapi kalian nggak berani bersuara. Kalau kalian berani bersuara, kalian membuat satu VTT, ya, memberikan edukasi, memberikan wawasan, dan memberikan pendidikan. Supaya bagaimana caranya rakyat kita menjadi lebih cerdik lagi, menjadi lebih terbuka lagi. Jangan kalian hanya mengambil room sana, room sini, bercerita kuar gini gitu, saling memburukkan. Di situ boleh dilihat gimana batas limit kalian itu, ya. Sok bijak, sok penengah, tapi hakikatnya kalianlah salah satu puncanya. Paham nggak? Paham, Mbak. Contoh simpel aja macam komen yang tadi di depan tadi. Paham, Mbak. Ya, membandingkan berapa jumlah rakyat. Untuk apa? Untuk apa membandingkan jumlah rakyat? Walaupun 10 orang rakyat, kalau negaranya itu, kalau pemimpinnya itu bertanggung jawab, boleh maju, boleh memajukan negaranya, negara itu akan maju. Walaupun negara itu kecil, ya. Walaupun rakyatnya sedikit, ya, hanya 10 orang. Kalau pemimpin dan rakyatnya bekerja sama, negara itu boleh maju. Jadi nggak dikira banyaknya rakyat dengan sedikitnya rakyat. Menerima, ya, dengan logowo, gitu loh bahasa Jawanya, berlapang dada. Betul. Kalau kita salah, mengaku salah. Jangan mencari kebenaran di mana-mana. Kalau misalnya hanya pemimpin-pemimpin saja, hanya orang-orang yang berpendidikan saja, hanya orang-orang yang bertitel tinggi aja yang boleh mengeluarkan suara, yang boleh mengeluarkan pendapat. Kalau gitu gimana negara kita boleh maju? Kalau suara rakyat bawah, rakyat kecil kayak kita nggak didengar. Betul, Mbak.
Ya, contoh simpel yang katanya itu 300 ringgit duit Malaysia nggak ada apa-apanya di sana 1 juta rupiah. Tapi kalau kita membuka mata lagi, tengok di tempat lain, ya, untuk membayar buku, bayar iuran sekolah. Enggak semua orang kita itu mampu, enggak semua orang kita itu gajinya besar, enggak. 1 juta bagi seseorang itu nggak ada harganya, tapi bagi rakyat kecil 1 juta rupiah itu bisa untuk melanjutkan kehidupan dia, ya, untuk beli barang-barang dapur ataupun untuk bayar sekolah, bayar buku, bayar ujian, ya. Kalau memang kalian mau dibilang paling nasionalis, dibilang mau paling edukasi, setidaknya melihat dulu rakyat yang di bawah kalian itu. Jangan jadi sok bijak, jangan jadi sok pintar kalau kalian itu wawasannya kurang jauh. Kalau kalian itu hanya mengandalkan media sosial ini untuk ributan. Ya. Kalian harus melihat media sosial ini juga dari sisi lainnya. Apa yang berlaku di sana dan apa yang berlaku di sekitar kita. Baru itu namanya berwawasan luas. Betul banget. Jangan kita bekerja di suatu negara, tapi kita seolah-olah kita pemilik negara itu. Kita adalah orang dari negara itu. Jangan, ya, jangan. Kita harus hormat. Paham? Jangan menunjukkan kepremanan kalian di negara lain. Setuju. Jangan menunjukkan kehebatan kalian di negara lain. Kalau kalian mau menunjukkan kehebatan kalian, tunjukkan di negara kalian sendiri. Bagaimana memajukan negara kita. Ya, buat sektor-sektor pekerjaan. Ambil semua nih. Ambil semua pekerja-pekerja dari Indonesia bekerja di sektor kalian. Itu berpikiran secara luas. Jangan hanya berani berkuar sana, berkuar sini, mengugut sana, mengugut sini, ya. Menunjukkan mentality kalian itu di atas rata-rata. Paham nggak? Gitu aja mau diajarin. Nah, itulah luahan TKI yang bekerja di Malaysia memberikan penerangan kita kalau dibanding-bandingkan sesuatu hal yang positif, hendaknya tidak perlu marah-marah, tidak perlu menghujat yang membuat video. Bukan kita tidak suka dengan negara tercinta, bukan kita penjilat, bukan kita pengkhianat. Tetapi perbandingan tersebut mari kita ambil dari segi positif. Kalau hal-hal yang positif dari negara manapun wajib kita contoh. Tetapi kadang-kadang netizen kita apabila dibanding-bandingkan dengan negara tetangga seolah-olah tidak terima. Indonesia jangan banding-bandingkan dengan negara tetangga. Ya patut saja negara tetangga maju karena negara kecil. Sebenarnya bukan tentang persoalan seperti itu sahabat-sahabatku semua. Mungkin karena negara kita pemimpinnya tidak bisa mengelola kekayaan sumber daya alam kita, dan mungkin di negara kita kebanyakan kasus korupsinya itu besar-besaran. Bayangkan kasus korupsi saja sampai ratusan triliun, 1 triliun, 20 triliun. Itu kalau uang korupsi dibangunkan suatu daerah atau dibuatkan untuk lapangan pekerjaan, itu sudah dapat banyak loh. Kalau untuk membangun pabrik, untuk membangun perusahaan-perusahaan lainnya, itu sudah dapat berapa jenis. Tetapi sayangnya kadang-kadang kan hukum di negara kita tidak bisa dipikir ke dalam akal kita. Biasanya kan seperti itu kan hukum di negara kita, jadi nggak jelas sehingga negara kita ini sulit untuk menjadi sebuah negara yang maju. Berbeda dengan di negara tetangga, hukumnya jelas ya kan, keadilannya jelas. Makanya tak heran kalau negara tetangga kita ini juga banyak dilirik oleh para investor-investor atau perusahaan-perusahaan dunia untuk investasi di negara tersebut. Kenapa tidak di negara kita? Ya karena di negara kita ini kasus-kasus korupsinya itu luar biasa, dan itu juga menjadi salah satu problem ya.
Dan TKI di Malaysia, mbaknya ini juga meluahkan rasa kekecewaannya ketika mbaknya sering memberikan kritik untuk maju ke hadapan. Tapi di sisi lain, netizen ada juga yang berpikiran yang bukan-bukan terhadap mbaknya yang bekerja di Malaysia ini. Oke, saya rasa cukup sekian teman-teman. Mudah-mudahan video ini juga bisa menjadikan pikiran kita terbuka untuk maju ke hadapan.